Ini yang Jatim Park guys. Punya yang ada di Jakarta. Ayo prepare 3 menit. Media kit semuanya. Ini dari mana tadi? Ini punya warna apa? Punya Miss Confidencia. Pakai Mac boleh loh ya. Cek tes halo. Cek halo tes. Cek nggak nyala Miss. Nggak pakai. Oke udah nggak usah. Itu ada suaranya. Oke baiklah silakan. Iya kalian kita sulit saja. Dan saat kami mulai, selamat pagi rekan-rekan media dan hadirin sekalian. Terima kasih telah hadir dalam konferensi pers Jawa Timur Part 1 hari ini. Pertama-tama izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gracia Panela, selaku moderator konferensi pers hari ini, dan telah hadir bersama saya Bapak Ivan Tandrian selaku CEO Jawa Timur Part 1. Selanjutnya ada Ibu Graciela selaku perwakilan tim dari Public Relations Jawa Timur Part 1. Dan selanjutnya ada Ibu Isabel sebagai perwakilan dari tim Safety Officer Jawa Timur Part 1. Dan yang terakhir ada Ibu Asti Natali sebagai perwakilan dari tim hukum kami. Dan kami di sini untuk memberikan klarifikasi, menyampaikan komitmen perbaikan, serta menjawab pertanyaan terkait insiden yang terjadi pada wahana penduduk 360 beberapa waktu lalu. Kami percaya keterbukaan dan tanggung jawab adalah kunci dalam membangun kembali kepercayaan publik. Acara ini akan dibuka dengan pernyataan resmi dari CEO Jawa Timur Park Group, dilanjutkan dengan penjelasan dari tim PR, serta pernyataan hukum dari kuasa hukum kami. Setelah sesi pernyataan, akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu, mari kita mulai dengan sambutan dari CEO Jawa Timur Park Group. Teruskan waktunya untuk Bapak Ivan. Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan media sekalian. Selamat pagi. Saya Ivan Tandrian selaku CEO Jawa Timur Park Group. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media sekalian yang telah menyempatkan untuk hadir di press conference kami. Saya selaku CEO Jawa Timur Park Group atas nama manajemen dari Jawa Timur Park Group, kami ingin menyampaikan bahwa informasi yang tersebar benar adanya. Terjadi sebuah insiden di Jawa Timur Park 1, tepatnya pada wahana pendulum 360 yang mengakibatkan adanya 1 orang luka pada pukul 4 sore tanggal 8 April. Kami selaku manajemen Jawa Timur Park Group meminta maaf dan menyesalkan insiden yang terjadi di Jawa Timur Park 1, khususnya kepada korban dan keluarga akibat insiden tersebut. Dan manajemen Jawa Timur Park Group telah mengambil tindakan evakuasi pada saat kejadian dengan bantuan tim medis dan dengan bertanggung jawab penuh terhadap penanganan korban luka pada insiden tersebut, serta pendampingan pada keluarga korban serta korban. Berikutnya, menindaklanjuti hal tersebut, kami menyampaikan bahwa saat ini manajemen dari Jawa Timur Park Group terus memberikan perhatian penuh dan bertanggung jawab atas pemulihan serta kondisi korban sampai dengan tuntas, sehat, pulih, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Manajemen Jawa Timur Park Group berkomitmen untuk fokus pada upaya kesembuhan bagi korban. Manajemen Jawa Timur Park Group siap untuk tunduk, patuh, serta kooperatif terhadap segala proses hukum yang berjalan hingga rasa keadilan dapat diperoleh secara maksimal terhadap korban. Kami, manajemen Jawa Timur Park Group,
berusaha selalu mengutamakan keselamatan bagi pengunjung dengan melakukan pengecekan secara berkala terhadap wahana permainan sesuai dengan standar prosedur operasional kami semuanya. Baik, terima kasih. Sekali lagi, atas nama manajemen Jawa Timur Park Group, kami meminta maaf atas insiden yang terjadi dan terus berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pengunjung hingga peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari. Sekian dari saya, rekan media. Baik, terima kasih Bapak Iman atas pernyataan yang telah disampaikan. Berikutnya kami persilakan perwakilan dari tim Public Relations Jawa Timur Park 1 untuk menjelaskan lebih lanjut langkah-langkah strategis pemulihan dan pencegahan insiden di masa depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Public Relations Jawa Timur Park 1 menyadari bahwa insiden ini memang membawa kekhawatiran yang cukup besar bagi para pengunjung, masyarakat luas, dan juga seluruh stakeholder kami. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan bahwa langkah-langkah konkret berikut yang akan segera dilakukan. Pertama-tama, kami akan melakukan audit keselamatan lokal, di mana seluruh wahana akan menjalani inspeksi menyeluruh oleh lembaga independen bertaraf internasional. Kedua, kami akan melakukan standarisasi prosedur operasi dan prosedur keselamatan dan operasionalnya akan diperketat, termasuk sertifikasi ulang operator wahana. Kemudian yang ketiga, juga kami akan melakukan transparansi informasi, di mana kami akan secara berkala melaporkan hasil audit dan juga pembaruan kebijakan keselamatan kepada publik melalui kanal resmi. Kemudian kami juga memperbarui pelatihan instansi, di mana semua staf kami akan mengikuti pelatihan keselamatan tambahan untuk memastikan kesiapan penuh dalam menjaga keamanan pengunjung. Kemudian kami juga memperketat Safety Task Force kami, yaitu sebuah satuan tugas keselamatan khusus yang akan diberikan untuk monitoring operasional wahana kami. Dari sini kami berkomitmen untuk memperbaiki menjaga transparansi dan juga dapat mengembalikan kepercayaan publik. Terima kasih untuk perhatian dan juga dukungan dari semua pihak. Baik, terima kasih pada Ibu Grisinola atas pengembangan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari tim Safety Officer Jawa Timur Park 1 untuk memberikan penjelasan teknis terkait prosedur keselamatan dan evakuasi pasien COVID. Silakan Ibu Isabel. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya mewakili tim teknik dan keselamatan Jawa Timur Park Group. Kami ingin menegaskan bahwa setiap wahana kami termasuk Pendulum 360 telah melalui prosedur inspeksi rutin sebelum kejadian. Namun, kami mengakui perlunya peningkatan sistem deteksi dini dan pengawasan operasional real time. Saat ini, kami telah menghentikan operasional wahana tersebut dan bekerja sama dengan auditor independen internasional untuk investigasi yang menyeluruh. Kami juga akan segera menerapkan sistem sensor otomatis untuk setiap wahana beresiko tinggi agar dapat memberikan peringatan dini terhadap potensi malfunksi. Baik, terima kasih Bu Isabel. Untuk melengkapi informasi dari aspek hukum, kami persilakan perwakilan dari tim hukum Jawa Timur Park Group untuk menyampaikan pernyataannya. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Asri Natali, mewakili pihak legal Jawa Timur Park Group. Dan pada hari ini kami ingin menegaskan bahwa kami memegang prinsip tanggung jawab penuh terhadap insiden yang terjadi. Dalam proses ini, kami telah dan akan terus satu bersikap kooperatif dan seluruh pihak berwenang, termasuk kepolisian dan instansi terkait untuk proses penyelidikan yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, memastikan hak-hak korban terpenuhi secara adil dan layak, termasuk dalam hal penanganan medis dan hubungan pemulihan. Yang ketiga, mengambil tindakan hukum internal terhadap kelalaian bila ditemukan dalam hasil investigasi resmi. Dan yang keempat, merevisi kontrak dan SOP keselamatan untuk semua mitra dan vendor yang terlibat dalam operasional wahana kami. Maka dari itu, kami memohon dukungan rekan-rekan media semua untuk memberikan ruang atas proses hukum yang sedang berjalan dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kami percaya bahwa dengan langkah hukum yang tepat dan itikat baik dari semua pihak, kepercayaan publik pada Jawa Timur Park Group dapat dipulihkan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Asri sebagai perwakilan dari pihak hukum Jawa Timur Park Group. Dengan demikian, seluruh pernyataan resmi dari jajaran manajemen public relations, teknis, dan juga legal telah kami sampaikan. Kami berharap konferensi pers ini memberikan penjelasan atas situasi yang terjadi serta menunjukkan komitmen kami dalam menangani insiden ini secara terbuka dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan rekan-rekan media yang ingin
menyebutkan nama dan asal media sebelum bertanya. Kami akan berusaha menjawab sejelas dan setransparan mungkin sesuai kapasitas masing-masing narasumber. Silakan untuk pertanyaan pertama. Ya, baik, dari media mana? Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Jelin dari Narasi TV. Pertanyaan pertama, ya, Jatim Park menyatakan bahwa sudah melakukan pemeriksaan secara reguler. Namun ternyata kondisi ini tetap terjadi. Lantas apa yang bisa membuktikan bahwa Jatim Park memang sudah melakukan sebuah pemeriksaan? Karena ternyata ini tetap terjadi. Lalu juga menanggapi dengan apa yang terjadi di sosial media. Tentu Bapak Ibu melihat media sosial ya, pada saat ini banyak sekali yang membicarakan tentang Jatim Park dan kejadiannya. Banyak sekali netizen yang menyatakan bahwa ketika mereka bermain di Jatim Park, mereka sudah sering mendengarkan banyak suara-suara dari alat-alat permainan yang ada. Artinya, ini bukan hanya terjadi pada saat kejadian ini aja. Apakah dari pihak Jatim Park tidak pernah melakukan pemeriksaan seperti yang dinyatakan, dikarenakan adanya juga saksi-saksi dari netizen pada saat ini? Dan jika memang ada, apa buktinya? Karena nyatanya di masyarakat pada saat ini yang sedang beredar dan bahkan sudah banyak yang melihat dan mendengar, itu tidak terbukti. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Jelin dari Narasi TV. Kami persilakan untuk perwakilan tim dari Jawa Timur. Terima kasih Mbak Angelin atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Mbak Angelin, pemeriksaan rutin tentu sudah kami lakukan secara berkala sebanyak tiga hari sekali. Namun seperti yang kita tahu bahwa kelalaian teknis ataupun malfungsi merupakan faktor manusiawi terkait suara-suara bising yang mungkin ditimbulkan. Kita tahu bahwa wahana yang ada di Jatim Park 1 mostly terbuat dari besi. Maka dari itu beberapa motion ataupun pergerakan sangat memungkinkan untuk menimbulkan suara. Jadi kemudian menanggapi hal tersebut, untuk pemeriksaan sebenarnya sudah kami lakukan, dan ketika kejadian pun kami telah melakukan inspeksi. Berikut bisa dilihat, kami telah melakukan inspeksi terhadap alat dan juga kepada korban. Maka dari itu yang ingin kami sampaikan ke rekan-rekan media bahwa sebenarnya hal ini merupakan malfungsi. Maka dari itu saya juga telah mengerahkan safety officer kami untuk bisa memasang monitor dini sehingga malfungsi tersebut, malfungsi seperti itu tidak terjadi lagi di sana. Seperti itu rekan-rekan media, saya harap bisa menjawab ya. Terima kasih untuk Bapak Ivan. Selanjutnya rekan media juga ada pertanyaan. Ya, saya mau menyambung dari Pak Jelin. Saya jawab ya, saya dari detik.com. Tadi Pak Ivan sudah menyebutkan bahwa pemeriksaan 3 hari sekali. Apakah itu sudah sesuai dengan standar pemeriksaan wahana yang harus terjadi? Karena saya baca beberapa berita harusnya sehari sebelum wahana itu dibuka harus diperiksa. Karena seperti Pak Ivan bilang tadi, ini alat, ya kan, malfungsi. Jadi kita tidak bisa berpatokan pada alat, pasti harus kita periksa sebagai manusia. Apakah itu sudah dilakukan oleh Jatim Park? Apakah nanti, apakah sesuai dengan tadi disampaikan oleh ada salah satu yang berbicara bahwa kalian akan melakukan rutin? Apakah rutinitas itu akan kalian lakukan setelah ada orang yang jatuh, atau emang kalian udah sebelumnya kalian udah periksa? Kenapa nanti itu baru mau rutin? Kenapa nggak sesuai dengan standar yang sudah tes sehari sekali? Oke, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Sebelumnya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa memang pengecekan dilakukan secara berkala, secara rutin, bukan ketika ada yang jatuh saja. Karena tentunya kita keselamatan nomor 1 rekan-rekan media sekalian. Nah kemudian menanggapi harusnya wahana dicek setiap hari. Sebenarnya untuk pengecekan 3 hari sekali dilakukan itu masih dalam tahap wajar, Mbak. Kemudian kami juga setiap hari yang dilakukan adalah apakah wahana tersebut dapat berjalan dengan normal. Itu yang dilakukan setiap hari. Nah, namun inspeksi secara berkala, secara menyeluruh ke bagian mesin itu memang dilakukan secara 3 hari sekali. Jika Mbak bersedia, kami juga bisa mengirimkan logbook perawatan teknis nanti ke Mbak Teofilia, gitu Pak. Oke, saya sambungnya. Tadi bilangnya sudah wajar pemeriksaan 3 hari sekali. Itu dari pihak Jatim Park berpatok kepada apa? Maksudnya SOP dari mana? Apakah itu dikeluarkan pemerintah atau yang itu SOP dari
sendiri dan apa dasarnya? Apakah 3 hari itu udah menjamin kalau memang wahana itu akan baik-baik aja atau apa dasarnya lah Pak? Kita menggunakan proses. Dasarnya itu dari kita waktu kita melakukan pemesanan mesin, di sana sudah diberikan rules and procedure bahwa memang pemeriksaan berkala bisa dilakukan sebanyak 3 hari sekali. Seperti itu. Terima kasih Ibu Delvin. Delvia. Selanjutnya dari rekan media lain. Ya, baik itu silakan kalau Saya baca korbannya itu masih 13 tahun dan sekarang dia baru pulang. Masih 13 tahun nih. Gimana kalau misalnya, oke kalau misalnya sekarang dikasih kompensasi pendampingan medis dan psikologis, tapi kalau misalnya di masa depan misalnya usianya ya sebut aja saja 30 atau 40 tahunan, kalau misalnya tiba-tiba kakinya itu sakit lagi karena akibat efek dari kejadian sekarang, apakah Jatim Park juga akan memberikan kompensasi yang sama atau cuma pada saat itu saja? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak dari mana sebelumnya. Saya Usari dari Jawa. Baik, terima kasih Mbak Yoselin atas pertanyaannya. Pertanyaan yang baik, karena sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah kami sebagai manajemen Jawa Timur Park Group pasti akan memberikan perhatian penuh dan tanggung jawab atas pemulihan serta kondisi korban sampai dengan tuntas, sehat, pulih, dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Maka dari itu menanggapi pertanyaan Mbak Yoselin, jika memang ketika dia berusia 30 tahun ada hal yang mengganggu mungkin di kakinya, dan jika itu bisa dibuktikan bahwa memang itu adalah terjadi karena kejadian insiden yang menimpa dia pada saat umur 13 tahun, yang bisa kita katakan terjadi kejadian paksa itu, maka kami pasti akan bertanggung jawab. Terima kasih atas pemaparannya. Juga selanjutnya pada media lain. Ibu silakan. Saya Agnes dari Kompas. Di sini saya mau bertanya Pak terkait dengan yang Bapak sampaikan bahwa Bapak akan mengikuti audit internasional ke depannya. Apakah sebelumnya Jatim Park ini tidak pernah mengikuti audit internasional? Boleh dijelaskan nggak Pak? Bapak ini ikut audit Permenkes atau peraturan pemerintah Kementerian Pengawasan saja? Kalau iya, boleh dijabarkan mungkin apa saja kebijakan-kebijakan mutu atau standarisasi yang Bapak tawarkan ketika orang itu berkunjung, mereka itu bisa merasakan aman dan nyaman ketika bermain di Jatim Park. Baik, terima kasih Mbak Agnes atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Mbak Agnes, apakah hari ini saja kami bekerja sama dengan tim audit nasional? Sebenarnya kami selalu bekerja sama dengan tim audit dalam hal pengecekan. Nah, namun memang untuk hal ini, untuk kejadian malfungsi ini, kami ingin ada standar baru yang terbentuk dari Jawa Timur Park 1, sehingga hal tersebut juga bisa mendukung yang Mbak Agnes katakan. Kami bisa memberikan rasa aman kepada semua pengunjung yang datang. Maka dari itu kami juga saat ini telah menggandeng tim audit internasional, bukan dari Permenkes, tapi tim audit internasional yang memang kami siapkan bagi para pengunjung. Seperti itu Pak. Mungkin boleh diberitahukan Pak, tim audit internasional apa yang Bapak sudah rancangkan depannya untuk bekerjasama dengan Jatim Park ini? Baik Mbak Agnes, terkait hal tersebut, itu adalah bagian tim internal perusahaan. Mohon maaf untuk hari ini saya tidak bisa sebutkan kepada rekan media sekalian. Apakah publik tidak dapat mengetahui Pak? Karena kan ini menyangkut mengenai tentang kepercayaan publik untuk dapat terjun kembali, untuk dapat kembali bermain kembali di wahana internasional supaya publik dapat merasakan rasa aman. Publik akan tahu apa yang akan kami lakukan, tapi untuk tim audit internasionalnya sendiri yang Mbak Agnes tanyakan, mohon maaf untuk data tersebut belum bisa kami sampaikan di sini. Namun untuk apa yang akan kami lakukan, pastinya kami akan melakukan pengecekan secara berkala dengan standar yang baru yang pastinya akan memberikan rasa aman kepada seluruh pengunjung. Apakah Bapak tetap bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata? Tentu. Terima kasih Mbak Mirna. Selanjutnya ada pertanyaan lain dari rekan media. Baik, saya masih melanjutkan pertanyaan tadi saya di awal. Ada akun TikTok @pegawai wahana X yang memposting video tentang seorang mantan staf Jatim Park yang berkata kami diminta tidak berbicara ke media, disuruh tutup mulut soal insiden ini.
ada instruksi seperti itu? Apakah Jatim Park menekan karyawan untuk tidak terbuka? Karena jika pernyataan Jatim Park memang benar seperti yang disampaikan kepada media pada saat ini, seharusnya tidak perlu takut dan membungkam karyawan. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Angelin. Ternyata Mbak Angelin juga melihat ya video TikTok yang tersebar. Untuk video TikTok tersebut yang dapat kami katakan adalah kami tidak bisa memonitor apa saja yang keluar di media sosial. Sama halnya dengan video tersebut, kami juga tidak bisa membungkam apapun ketika mereka mau berekspresi tentang apapun. Namun kita bisa lihat bahwa yang disampaikan kita bisa, saya yakin kita bisa bedakan mana yang asumsi, mana yang memang fakta. Jika memang benar kami membungkam pegawai-pegawai untuk tidak berbicara, lantas mengapa saya meminta tim PR saya untuk mempublish di media sosial kami untuk mengatakan bahwa kejadian ini benar adanya. Bisa Mbak Angelin lihat di akun TikTok Jawa Timur Part 1, kami telah memposting video yang mengklarifikasi bahwa kejadian ini benar adanya dan kami akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Apakah Mbak Angelin sudah mengecek video Namun tersebut? apakah pembungkaman itu benar, Pak? Tentu tidak. Keterangan itu. Tentu tidak. Karena jika benar adanya, kami juga tidak akan mempublish hal ini. Kami juga tidak meminta pegawai kami untuk mempublish sama apa. Tidak ada tekanan sama sekali dalam internal. Apakah menjawab, Mbak? Cukup, terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan media selanjutnya. Jika ada pertanyaan tambahan, silakan. Nah, lagi saya jawab dari TikTok. Ini kan kita udah bicara jawab hasil investigasi dari kejadian itu sebenarnya seperti apa sih? Gimana caranya bocah remaja itu bisa jatuh dari wahana yang seperti ini? Bisakah dari pihak menjelaskan dari segi teknis atau emang anaknya yang terlalu ketakilan sampai jatuh atau lain sebagainya? Bisakah dijelaskan? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Baik, tentunya kami sangat concern ya atas kejadian ini. Dan berdasarkan investigasi awal, kejadian ini merupakan kombinasi faktor teknis yang saat ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang dan auditor independen kami. Kami juga masih menunggu hasil final agar dapat mengambil tindakan yang objektif dan juga tanggung jawab. Oke, ini kan remaja Pak. Kita bicara Betul. apakah wahana yang dinaiki oleh remaja ini punya prosedur yang bahwasannya kalau umur segini atau kan ada prosedurnya lah untuk ketahui nggak boleh kamu dekat sama pintunya atau apanya biar nanti jatuh. Apakah dari pihak Jatim Park itu sudah mempunyai prosedur seperti itu yang harus dilakukan oleh setiap pelanggan yang mau naik wahana itu atau seperti apa? Betul sekali Mbak Angelin, untuk prosedur, Mbak Kelvia, untuk prosedur sebenarnya sudah ada. Prosedur yang kami terapkan adalah untuk bisa menaiki wahana tersebut, yang menaiki harus tinggi badannya minimal 160 cm. Itu dipajang di depan. Dipajang pastinya. Dan diukur juga Mbak. Jadi ketika mereka tidak sampai tingginya, mereka belum bisa naik. Oke, itu tinggi nggak berpengaruh dengan cara dia jatuh. Apakah pengetahuan lainnya seperti ini berbahaya di sini berbahaya di sini? Apakah itu ada dari Jatim Park menyampaikan hal itu kepada? Pastinya sebelum wahana itu dimulai, ada penyampaian prosedur bahwa wahana ini akan bergerak 360. Maka disarankan untuk tetap menggunakan sabuk pengaman, kemudian menggunakan sepatu. Hal-hal tersebut sudah disampaikan. Seperti itu. Hal tersebut sudah disampaikan, tapi masih tetap ada korban. Betul. Apakah dari Jatim Park punya alternatif lain, penyampaian agar yang diatur yang peraturan ini bisa sampai ke, karena kadang saya juga kalau naik sebagai konsumen kami nggak akan peduli dengan hal itu, kami hanya menikmati wahana di sana. Apakah ada alternatif dari untuk mencegah kembali? Apakah ada langkah-langkah lain yang dilakukan? Mbak Kelvia, untuk prosedur pasti akan selalu kami sampaikan. Namun perlu saya luruskan bahwa sebenarnya jatuhnya korban juga kami tidak bisa katakan bahwa itu adalah kelalaian korban, karena seperti yang Mbak Kelvia sebutkan, seakan-akan itu adalah kelalaian korban. Nah, jadi sebenarnya perlu kami sampaikan bahwa ini adalah malfungsi dari teknis yang masih juga kami audit lebih lanjut seperti itu. Oke, nanti audit semua wahana dari audit dari Jatim Park. Betul. Dari jatuhnya anak itu semua wahana atau hanya satu wahana? Semua wahana. Yang sudah diaudit. Betul sekali, Mbak. Terima kasih Mbak Rita, terima kasih Mbak Nadia.
masuk Jatim Park di Twitter yang tidak mencantumkan syarat dan batasan usia ataupun tinggi badan untuk naik pendulum 360 derajat. Padahal korban diketahui masih di bawah batas umur ideal. Apakah ini kelalaian sistemik? Kenapa SOP tidak disampaikan secara tertulis kepada pengunjung? Terima kasih Mbak Agnes. Untuk tiket, sebenarnya tiket itu kita tiketnya universal. Jadi satu tiket kita bisa pakai untuk semua. Namun untuk masuk ke dalam wahana-wahana itu sebelum masuk ada prosedural lagi, Mbak. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan tambahan dari teman PNJ lain? Atau sudah cukup? Baik, karena keterbatasan waktu yang kami miliki, demikian press conference dari Jatim Park hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami juga ingin